Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi yahdina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min azabin alim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, karena pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita, di mana pada minggu sebelumnya pengajian kita ini sempat tertunda karena banyaknya kegiatan yang sifatnya sama dengan kegiatan kita pada malam ini. Demikian halnya kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan doa-doa salawat kita akan termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari sisinya. Baik, pada pengajian kita kali ini masih melanjutkan pembahasan yang terkait dengan ayat sebelumnya, di mana ketika kita berbicara tentang ampunannya Allah, ketika Allah berseru kepada hamba-hambanya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lalu kemudian setelah ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bertaubat, di mana ketika Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah, lalu kemudian berserah diri kepada Allah. Ini juga kita sudah jelaskan, hingga pengarang kitab ini dalam pembahasan selanjutnya mengatakan wa ba'da ayyabra'al insanu min zunubihi. Setelah itu
Maksudnya setelah manusia terbebas dari dosanya. Jadi ketika manusia bertaubat kepada Allah, lalu kemudian sifat kasih sayangnya Allah, atas dasar sifat kasih sayangnya Allah, seperti pada penjelasan sebelumnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia setelah dia bertaubat karena sifat kasih sayangnya. Lalu kemudian setelah itu, setelah mereka bertaubat, manusia bertaubat, manusia akan terbebas dari dosa-dosanya. Inilah yang dimaksud di dalam kitab ini, wa ba'da ayyabra'al insanu min zunubihi. Setelah manusia itu terbebas dari dosa-dosanya, tursamu lahul ayah allati tatlu dzalika tariquhu. Maka tersusunlah ayat-ayat berikutnya yang menjadi jalan-jalan hidupnya. Artinya setelah bertaubat, ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertaubat itu. Bagaimana petunjuk yang dimaksud itu? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini ayat selanjutnya dalam surah Az-Zumar. Wattabi'u, kata Allah, ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, apa-apa yang terbaik yang diturunkan oleh Allah buat kalian. Ikutilah yang terbaik atau yang paling baik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah buat kalian. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya itu ada yang melalui Al-Quran, lalu kemudian ada juga yang melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis. Yang melalui Al-Quran, di dalamnya terdiri dari petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Maka yang terbaik yang kita ikuti adalah apa-apa yang tertuang di dalam Al-Quran berupa hal-hal yang baik, dan kita hindari hal-hal yang buruk. Jadi beruntung kepada ananda semuanya, ananda yang sekarang ini aktif menghafal Al-Quran, lalu kemudian aktif mengikuti pengajian-pengajian yang hampir setiap malam kita lakukan. Pada pengajian-pengajian kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk-petunjuk buat kita. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang menjadi petunjuk buat kita semuanya, terutama kepada manusia, menjadi petunjuk buat kita. Nah, saya bisa memberikan satu gambaran. Ini kalau misalnya orang tua kita belikan motor baru atau beli mobil baru, setiap beli kendaraan pasti kendaraan itu ada buku petunjuknya. Tujuannya apa?
Ketika kendaraan itu ingin dirawat supaya mesinnya bagus, maka dibukalah buku petunjuknya. Atau misalnya ada alat-alatnya yang rusak, bagaimana caranya untuk mengganti, maka di dalam bukunya itu juga ada petunjuk-petunjuknya untuk melakukan servis terhadap kendaraan itu. Apa tujuannya? Ketika rusak dengan mudah kita bisa menemukan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Lalu kemudian ketika mesinnya dirawat sesuai dengan buku petunjuknya, maka insya Allah mesin itu menjadi awet. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, menciptakan alam jagat raya ini bersama dengan isinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengikutkan buku petunjuknya. Yang mana buku petunjuknya itu? Petunjuknya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi petunjuknya itu ada pada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dinamakan sebagai hudan. Hudan, nama lain daripada Al-Quran adalah hudan, adalah hudan, kitab yang berisi tentang petunjuk. Maka Al-Quran ini memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, terutama kepada alam jagat raya ini, supaya alam ini tidak mudah rusak. Kalaupun misalnya alam ini rusak, bagaimana caranya untuk memperbaiki? Maka buku petunjuknya itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalian ini adalah generasi-generasi untuk memperbaiki alam ini. Ananda semuanya yang belajar di pondok kita ini, insya Allah ke depan kita persiapkan bahwa ananda lah semuanya yang akan tahu bagaimana memperbaiki alam, bagaimana memperbaiki makhluk-makhluknya Allah, bagaimana memperbaiki manusia. Kalaupun misalnya suatu ketika manusianya rusak, bagaimana caranya untuk memperbaiki? Bagaimana caranya merawat alam ini supaya alam ini tidak mudah rusak? Maka peliharalah alam ini berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk yang tertuang di dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Kalau kalian sudah bertaubat, kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum. Selanjutnya ikutilah apa-apa yang dituangkan oleh Allah, yang terbaik yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dengan hadis? Karena ada juga orang yang tidak mau berpegang kepada hadis. Dia mengingkari hadis, tidak mau berpedoman kepada hadis. Ya karena banyak hal yang di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan hanya bagian-bagian umumnya saja, lalu kemudian tidak dirinci penjelasannya di dalam Al-Quran. Saya berikan contoh. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bagaimana caranya kita bisa memahami bahwa tata cara salat seperti ini? Dimulai dengan niat, lalu kemudian mengangkat tangan bertakbir Allahu Akbar, lalu kemudian setelah bertakbir kita baca doa iftitah, lalu kemudian setelah baca doa iftitah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, suratul Fatihah, lalu kemudian setelah itu kita baca bacaan setelah suratul Fatihah, lalu kemudian setelah itu kita ruku', lalu kemudian bacaan rukuknya seperti apa,
lalu kemudian kita bangkit dari ruku, bertakbir lagi, bacaan-bacaannya itu di mana kita bisa menemukan di dalam Al-Quran. Makanya tidak sepenuhnya cukup kalau misalnya hanya mempelajari Al-Quran, tapi harus juga menguasai hadis. Setelah itu juga kita harus lebih banyak membaca kitab, seperti yang kita lakukan pada pengajian kita malam ini, dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab. Insya Allah kitab-kitab inilah nantinya yang akan menjabarkan, menjelaskan secara tuntas. Misalnya lagi, saya berikan contoh. Kalau dalam Al-Quran mengatakan, khudhu zinatakum inda dzi kulli masjidin, ambillah pakaianmu, pakailah pakaianmu yang terbaik, inda dzi kulli masjidin, setiap kali kalian masuk masjid. Jadi kalau masuk di masjid, pilih pakaian tak yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini ada perintah, khuzu zinatakum inda dzi kulli masjidin. Nah, persoalannya sekarang, ketika tidak dibarengi dengan hadis, maka semua perhiasan-perhiasan kita pasti kita pakai. Mulai dari pakaian, sarung yang terbaik, lalu kemudian nanti kita pahami juga, nariku perlu ipake cincingnya supaya melebih. Kita pakai cincin, kita pakai ini yang lain-lain misalnya. Nah, persoalannya, ketika cincin itu terbuat dari emas, maka kepada laki-laki tidak bisa digunakan cincin kalau dia terbuat dari emas. Lalu kemudian juga ketika kain terbuat dari sutra, maka tidak bisa digunakan oleh laki-laki. Padahal Al-Quran mengatakan, khuzu zinatakum, pakailah perhiasan-perhiasanmu yang terbaik. Inda dzi kulli masjidin, setiap kali ingin masuk ke masjid. Tapi dua benda ini, emas dan sutra, tidak bisa digunakan oleh laki-laki, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat dua benda ini. Di tangannya ada emas, lalu kemudian di tangannya lagi yang sebelah, di situ ada sutra. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hazani haramani ala dzukuri ummati, dua benda ini haramani, kedua-duanya haram, ala dzukuri ummati, kepada umatku yang laki-laki. Emas dan sutra. Emas dan sutra. Jadi hati-hati nih. Jangan sampai kita dasarnya kepada Al-Quran saja. Kalau misalnya kita mau masuk ke masjid, pakai cincinmu, padahal dia tidak sadar kalau cincinnya adalah emas. Tapi baik di masjid maupun di luar masjid, yang namanya emas untuk laki-laki tidak boleh dipakai karena haram bagi laki-laki. Ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tapi ditemukan di dalam hadis. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan kepada Ananda bahwa Anandaku semua di pesantren kita ini insya Allah akan melahirkan nanti generasi-generasi dan alumni-alumni pesantren yang betul-betul paham Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia tahu terjemahannya, lalu kemudian nantinya juga
paham dengan kitab-kitab yang lainnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu kemudian, ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dalam ayat itu ternyata dalam salah satu tafsir Ulumul Quran, tafsir tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dijelaskan bahwa ada yang menjabarkan ini. Imam Tantawi, salah seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang baik-baik di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya batin, sifatnya batiniyah, tersembunyi. Ada juga yang sifatnya zahir. Yang sifatnya batin itu kahasyiatillah, seperti perasaan takut kepada Allah. Siapa yang bisa mengukur, siapa yang bisa melihat kalau orang itu sebenarnya takut kepada Allah? Itu yang sifatnya batin, tidak kelihatan, tapi nilai pahalanya besar. Wa mahabbatillah, cinta kepada Allah. Waraja, penuh harapan kepada Allah. Warida, rida. Wal ikhlas, ikhlas. Semuanya itu adalah amalan-amalan batiniyah, amalan yang tidak bisa terlihat dengan melihat bagaimana sosok tubuhnya orang, lalu kemudian kita melakukan penilaian. Jangan sampai misalnya di antara kita ada yang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba dia gemetar, Allahu Akbar, takut sekali katanya kepada Allah. Bukan berarti bahwa gemetarnya itu dia takut kepada Allah, belum tentu. Ada yang menyumbang lalu kemudian mengatakan ikhlas, ikhlas kepada Allah, ikhlas, betul-betul ikhlas. Siapa yang bisa mengukur keikhlasannya orang? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Rasulullah mengatakan, "Tunggu dulu. Kita tunggu dulu Jibril, nanti Jibril datang, lalu kemudian kita tanya Jibril, apa itu yang dimaksud dengan ikhlas?" Ketika Jibril datang, ditanyalah oleh baginda Rasulullah, "Jibril, apa itu ikhlas?" Jibril angkat tangan, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa menjelaskan apa itu ikhlas. Pertanyaan ini akan aku lanjutkan kepada Allah." Lalu Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa itu ikhlas?" Lalu kemudian Allah mengatakan, ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Yang tahu ikhlas itu adalah aku dengan hambaku yang melakukan perbuatan itu. Makanya kalau ada yang menyumbang, lalu kemudian tiba-tiba ada yang mengklaim, tiba-tiba ada yang mengatakan, "Ai tidak ikhlas gitu." Tidak bisa. Mana bisa kita ukur keikhlasannya orang? Ini banyak sekali nih, ada orang tiba-tiba melihat orang yang menyumbang, orang yang bersedekah, lalu kemudian tiba-tiba orang itu mengklaim, tiba-tiba mengatakan, "Ai tidak ikhlas gitu ya, no deh, tidak ikhlas mas sumbang ya, no." Itu bukan wewenang kita. Itu adalah wewenangnya Allah dengan hambanya Allah yang bersedekah. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa yang paling tahu keikhlasan itu adalah aku dengan hambaku. Dan itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena persoalan keikhlasan ini juga sebenarnya sangat penting ya, sangat penting.
Penting sekali itu keikhlasan. Karena kapan kita melakukan perbuatan kebaikan, sebaik apapun perbuatan itu yang kita lakukan, tapi kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka habislah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kalau kita tidak ikhlas. Habis semuanya. Gambarannya itu di dalam Al-Quran, Ananda mungkin sudah hafal. Ada yang hafal ini. Kamathali safwanin alaihi turabun. Siapa yang hafal? Fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Ya, semuanya hafal ya. Artinya apa? Orang yang melakukan kebaikan, menafkahkan hartanya, lalu kemudian dia tidak ikhlas karena membicarakan kiri kanan, tuluna carita yeru ade cengenah, selalu disebut-sebut kebaikannya, selalu menceritakan kepada orang lain sampai dia tidak ikhlas. Gambarannya itu seperti debu di atas batu yang sangat licin. Tiba-tiba terkena air hujan, maka hanyutlah semuanya debu itu gara-gara terkena hujan. Maka ketika tidak ikhlas dalam hal melakukan kebaikan, maka habislah semuanya kebaikan-kebaikan itu, tidak ada nilainya. Ini ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ananda semuanya tadi sudah hafal. Tapi ketika kita ikhlas, maka keikhlasan ini ada nilai tersendiri yang Allah berikan kepada kita ketika kita ikhlas. Dia adalah perbuatan yang tidak tersentuh oleh fisik kita secara zahir. Ketika kita ridha, diuji oleh Allah, lalu kemudian kita ridha. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah perbuatan-perbuatan hati, lalu kemudian tidak diwujudkan melalui zahirnya atau fisiknya, tidak terukur, tapi semuanya itu ada di dalam hati, maka perbuatan-perbuatan ini ada nilai pahalanya. Sabar itu bukan berarti tunduk, diam-diam, tidak begitu pemahamannya sabar. Karena kalau tunduk lalu kemudian tidak bicara, berarti itu tenang. Beda antara tenang dengan sabar. Yang sabarnya itu tadi adalah perbuatan hati, itu yang besar nilai pahalanya. Sama juga ketika dia sholat, Allahu Akbar, gemetar, Bismillahirrahmanirrahim, atau menangis misalnya, ya, belum tentu menangisnya, ya, itu hanya tanda-tanda saja. Tapi sebenarnya yang paling tahu itu adalah Allah. Yang ada di dalam hati kita itu Allah lah yang paling tahu itu. Meskipun misalnya orang yang paling takut kepada Allah, pada saat disebutkan namanya Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu juga di dalam Al-Quran. Hatinya gemetar. Karena hatinya gemetar, maka turutlah bergetar seluruh fisiknya. Ya. Karena hatinya yang gemetar. Kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, maka bertambahlah imannya. Kalau mendengar Al-Quran dibaca, bertambah imannya, keyakinannya kepada Allah. Makanya kita ini, kalau ada orang yang mengaji, ya, jangan berbicara kalau ada orang yang mengaji. Dengar itu, pahami apa yang dibaca.
Karena nilai pahalanya itu sama. Ketika ada orang yang mengaji lalu kemudian kita diam dan mendengarkan apa yang dibaca oleh orang yang mengaji itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Itu ya. Lalu kemudian selanjutnya, kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini tadi sudah disebutkan, kebaikan yang sifatnya batin. Ada juga kebaikan yang sifatnya zahir, seperti kas-shalah, waz-zakah, was-sadaqah, seperti salat, zakat, bersedekah. Itu sifatnya zahir semuanya. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya zahir. Ketika orang sholat kelihatan Allahu Akbar. Tapi apa dia ikhlas atau tidak? Tidak ada yang tahu. Ketika bersedekah lalu kemudian dia berikan ke orang, kelihatan sedekahnya, jumlahnya kelihatan, ketahuan jumlahnya. Tapi apa dia ikhlas atau tidak? Tidak ada yang tahu. Ada zahir, ada batin. Makanya dalam Islam ini dua-duanya harus dipelihara. Jangan yang zahir-zahirnya saja, tapi juga pelihara yang batin-batinnya. Pelihara yang zahirnya, pelihara juga yang batinnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ya, makanya Islam didefinisikan al-Islam wal khudu wal inqiyadu batinan wa zahiran lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah al-khudu, bentuk ketundukan dan kepatuhan. Al-khudu wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Batinan wa zahiran, secara batin, wa zahiran juga secara zahiriah. Ketundukannya seperti apa? Allahu Akbar. Tapi apakah hanya Allahu Akbar secara zahirnya saja? Juga harus secara batiniah. Allahu Akbar. Apakah pengakuan kita kepada Allah Maha besar nanti pada saat Allahu Akbar? Tapi ketika melakukan kesalahan tidak pernah merasa Allahu Akbar. Justru dialah yang merasa dirinya sebagai orang yang besar. Menyakiti orang, memukul orang, mengata-ngatai orang, memfitnah orang. Sepertinya dialah yang terbesar. Sepertinya dialah yang akan mengatur orang. Sudah berbeda dengan pernyataannya pada saat sholat. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ini harus betul-betul kita memaknai ajaran-ajaran agama kita. Ya, ternyata kebaikan-kebaikan ini ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Lalu kemudian kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya perintah, ada juga yang sifatnya larangan. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Perintah, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, keluarkan zakat. Itu perintah. Larangan. Larangannya apa? La tufsidu fil ardi. Siapa yang tahu artinya la tufsidu fil ardi?
Jangan kalian merusak di muka bumi. La tufsidu fil ardi, la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kalau jalan ki keluar ki sikunya begini jalan. Sepertinya dia yang punya jalan. Apalagi? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa, berputus harapan dari kasih sayangnya Allah. Itu larangan semuanya. La taqrabus shalah. Jangan dekati salat. Kenapa bisa? La taqrabus shalah. Jangan dekati salat. Ada itu ayat di dalam Al-Qur'an, la taqrabus shalah. Jangan dekati salat. Sampai di situ dia. Ada lanjutannya. Apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sampai jadi ustaz nantinya baca ayat sepotong-sepotong, la taqrabus sholat, jangan dekati sholat. Wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ta'buduna ma a'budu wa la na'budu ma ta'buduna ma a'budu. Tidak pernah putus-putus qul ya ayyuhal kafirun. Jadi itu dilarang. Ya. Lalu kemudian ada juga isinya Al-Quran itu berupa al-imtithal. Yang baik-baik di dalam Al-Quran itu biasanya berupa perumpamaan-perumpamaan. Yang berupa al-qasas, kisah-kisah. Misalnya di dalam Al-Quran, kisahnya siapa? Kisahnya Luqmanul Hakim. Kalau berbicara hal-hal yang baik-baik. Kalau berbicara tentang hal yang buruk-buruk, kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka sembahlah aku. Itu sudah mendemonstrasikan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, sebagai Tuhan yang paling tinggi, katanya sembahlah aku. Iya nan pancayipuang. Maiga orang paraku iya namu sompa ko bilau ko wariko. Sebab masugi iya ro Fir'aun iya namu sompa. Itu ya. Kalau pada masanya Nabi, siapa kira-kira kisahnya siapa itu? Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma agna. Celakalah Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Maka di situ juga wa mra'atuhu, istrinya juga. Istrinya dikatakan hammalatal hatab. Itu hammalatal hatab artinya orang yang suka membawa kayu-kayu bakar. Maksudnya waktu itu belum ada bensin, belum ada minyak tanah. Jadi ini istrinya Abu Lahab ini, kalau dia cerita sebentar sekali terbakar orang. Provokator. Jadi itu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu adalah sifat-sifatnya istrinya Abu Lahab, itu provokator. Kalau dia yang provokatori orang sebentar marah.
Karena kayu bakar itu kalau kena api pasti mudah terbakar pada masanya. Andai kan ada bensin mungkin bensin. Tapi itulah Al-Quran ya. Itulah Al-Quran. Ya, misalnya ada api disiram dengan bensin, disiram dengan minyak tanah gampang terbakar. Karena waktu itu belum ada bahan bakar kecuali kayu bakar, maka disebutkanlah hammalatal hatab. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh istrinya Abu Lahab, adalah provokator, bisa mempropagandai orang, sedikit-sedikit mudah terbakar. Kalau ada masalah, oh ya nombo bombe ni roh anjak mewe naseng ya roh. Gampang pengaruhi orang kalau ada yang pengaruhi. Ya, kalau ada orang yang mau dibenci, mudah sekali itu dia. Memang pekerjaannya seperti itu. Kalau ada yang mau dibenci, injak mau cairi Muhammad ya Tuhan, jangan, wah dia mi kiri kanan. Ya, makanya dikatakan hammalatal khatab. Oke. Itu berbicara tentang kisah-kisah. Apa tujuannya Al-Quran berbicara tentang kisah? Supaya bisa kita mengambil perumpamaan dari kisah-kisah itu. Jangan kamu bersifat-sifat seperti sifatnya Abu Lahab. Yang perempuan, jangan kamu bersifat seperti sifatnya istrinya Abu Lahab. Ya, suka menjadi provokator. Ya, jangan bersifat seperti sifatnya Fir'aun. Jangan bersifat seperti sifatnya Qarun. Ya, karena sebenarnya sekarang ini banyak orang yang sifat-sifatnya sama Fir'aun. Ada Fir'aun modern. Ya, Fir'aun modern itu banyak yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, ada yang Qarun modern. Qarun modern ini adalah orang yang selalu mengumpulkan harta lalu kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya, infaknya. Itu adalah Qarun modern. Andaikan masih ada ayat yang turun mungkin disebut juga namanya. Tapi kan tidak ada nih. Ya, ayat yang turun itu hanyalah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada saat haji wada, haji perpisahan. Pada saat turun ayat ini, Rasulullah mengatakan ini adalah ayat yang terakhir turun. Lalu kemudian semua sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bergembira. Hore, agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah. Hore, sempurna mi Islam. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku, kata Allah. Hore, Islam sudah disempurnakan. Tapi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba menangis. Bertanyalah semua sahabat-sahabat, wahai Abu Bakar, kita semuanya bergembira, tapi kenapa kamu bersedih wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, wahai sahabat-sahabatku semuanya, saya menangis karena Islam sudah sempurna. Berarti kalau Islam sudah sempurna, berarti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi bersama dengan kita karena Islam sudah sempurna. Di nanamai tanamate nabita. Tidak akan lama lagi Rasulullah meninggalkan kita. Tidak akan lama lagi Rasulullah akan meninggal karena Islam sudah sempurna. Maka Abu Bakar ini cukup cerdas dan bisa merasakan. Ya, bisa merasakan apa yang diturunkan oleh Allah, bisa memaknai. Semuanya pada bergembira karena disempurnakannya Islam. Tapi Abu Bakar justru menangis. Berarti ada ilmu-ilmu yang secara tersirat yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Saya kira ini belum cukup, ini satu ayat ini kita jelaskan ini.
Ya, belum cukup, baru sepotong. Ya, baru sampai di sini. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Belum ini kita lanjutkan min qabli ayyatiyakumul azaba baktatan wa antum la tas'urun. Belum dijelaskan gitu. Tapi insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Ternyata Al-Quran itu memang dalam maknanya, ya, dalam sekali. Ketika mau diurai, maka Al-Quran itu memiliki kedalaman pemahaman dan tidak ada orang yang bisa menuntaskan penafsiran dan penjelasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Anda semua pada saat kita berdoa jangan main-main, ya, kita harus memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita ini berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.